Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam sukacita, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 8 April 2023, kita merayakan malam Paskah, malam kebangkitan Tuhan. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca kutipan puisi dan bagi saya puisi ini menarik. Siapapun yang telah mendengar warta Paskah tidak akan berjalan lagi dengan wajah yang menampakkan ekspresi tragedi, ekspresi sedih, ekspresi susah. Tidak pula menjalani hidup sebagai manusia tanpa humor yang tiada harapan. Kutipan puisi ini jelas bahwa kebangkitan Kristus menghancurkan segala ketakutan dan membuka harapan baru untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan oleh kebangkitan Kristus. Maka perayaan kebangkitan ini harusnya membuat kita bahagia, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kalau orang merayakan Paskah dengan hati yang gundah gelana itu menjadi aneh. Perayaan Paskah hendaknya dirayakan dengan damai dan sukacita. Bacaan Injil yang kita dengarkan malam Paskah ini bercerita tentang beberapa perempuan yang sangat terkejut ketika mereka sampai ke makam Yesus. Hanya melihat seorang pemuda duduk di sana. Walaupun pemuda itu mengatakan, "Jangan takut, ia telah bangkit." Tapi rasa takut itu tetap ada. Ini terbukti dengan mereka keluar dari kubur dan berlari meninggalkan kubur itu. Rasa takut yang menyelimuti mereka membuat mereka lupa mewartakan kebangkitan kepada murid-murid Yesus. Ketakutan perempuan ini menutup mata hati mereka akan pesan penting yang harus mereka sampaikan, yang harus mereka wartakan. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan pada kamu. Ketakutan ini juga tidak hanya mau menjadi milik perempuan-perempuan itu yang diceritakan dalam Injil malam ini, tapi sering menjadi ketakutan kita, orang-orang Katolik, untuk mengakui kalau kita murid Yesus. Ketakutan kita untuk mewartakan kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Sering kita seperti para perempuan itu yang takut untuk mewartakan kebenaran, kebaikan, sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih senang menjadi orang Katolik yang aman-aman saja. Kita lebih senang menjadi orang Katolik yang hanya mikir diri dan keluarga kita. Kita lebih senang menjadi orang Katolik yang tidak mau peduli apapun yang terjadi di sekitar kita. Dan itu banyak dalam kenyataan hidup seperti itu. Kita lebih senang menjadi orang Katolik yang hanya mengeluh dan mengeluh. Kita tidak berani untuk menyuarakan sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kita lebih memilih diam dan cari aman. Kita sering membiarkan ketidakbenaran terjadi. Kita sering membiarkan korupsi dan manipulasi. Bahkan kita ikut terlibat di sana. Dan menikmati semuanya itu. Kita lebih sering membiarkan kekerasan dan kebencian terjadi. Seringkali kita memilih diam, dan diam. Kita bersembunyi dengan mengatakan, bukan urusan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seperti perempuan-perempuan itu yang tidak bisa mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Kita takut untuk menyuarakan kebenaran, kita takut untuk menyuarakan keadilan, kita takut untuk berbuat baik. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita merayakan malam Paskah yang penuh sukacita ini? Pesan Kristus kepada perempuan-perempuan yang takut itu dengan mengatakan jangan takut. Hendaknya menjadi pesan penting dalam perayaan kebangkitan Kristus malam ini untuk kita semua, untuk Anda dan saya. Kebangkitan Kristus harusnya memberi semangat baru bagi kita untuk tidak takut lagi. Untuk tidak diam lagi, kita harus berani bersuara. Kebaikan, kebenaran, kedamaian Tuhan, sukacita Tuhan harus kita wartakan. Kebangkitan Kristus hendaknya membuat kita lebih bergairah untuk mewartakan
sukacita Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema Paskah bagi kami di Kusuma Agus Semarang tahun ini, tinggal dalam Kristus. Hadirkan damai bagi sesama dan alam cipta. Tema ini menjadi sangat menarik kalau kita menyadari bahwa kunci dari semua pewartaan kita tentang sukacita Yesus adalah kesatuan hati kita dengan Yesus, relasi kita yang intim dengan Yesus. Artinya kalau kita ingin menjadi pembawa damai, kita ingin menjadi orang yang menyuarakan kebenaran, maka yang harus kita buat adalah tinggal dan menyatu dengan Kristus. Sebagai murid Yesus yang telah mengalami kebangkitan Kristus, kita dipanggil untuk menjadi corong yang menyuarakan kebenaran, keadilan, kebaikan, kedamaian dalam kehidupan kita. Dan kuncinya sekali lagi, relasi kita yang intim dengan Tuhan. Tinggal dan menyatu dengan Yesus. Hendaknya kita tidak hanya menjadi orang Katolik saja, tapi harus berbuah dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelopor kebaikan, kita menjadi pelopor kebenaran, kita menjadi orang yang tulus dalam karya. Kita menjadi orang yang setia dan rendah hati dalam hidup. Kita menjadi orang-orang yang selalu membawa damai Kristus pada semua orang. Malam ini kita telah merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Semoga semua kita yang telah mendengar warta Paskah tidak hanya berjalan lagi dengan wajah yang menampakkan ekspresi tragedi, ekspresi sedih, ekspresi susah, putus asa dan kehilangan harapan. Tidak hanya mengeluh dan mengeluh, tidak lagi diam dan diam. Tidak pula menjalani hidup sebagai manusia tanpa humor dan tiada harapan. Tapi kita pulang dengan penuh sukacita. Kita pulang dengan membawa harapan baru. Kita pulang dengan membawa damai Kristus. Bahwa saya sudah dibangkitkan Kristus. Saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Saya sudah diberi terang baru oleh Kristus. Saya sudah diberikan semangat baru, sudah diberikan keberanian baru, diberikan suara baru, itu suara kebenaran dan kebaikan. Dan tiba saatnya harus mengatakan, saya tidak pernah takut lagi menjadi murid Yesus. Bahwa saya ingin mewartakan damai Tuhan. Saya ingin menjadi orang-orang yang selalu membawa damai, kebenaran, keadilan, sukacita, kepedulian dalam kehidupan ini. Paskah menjadi berarti kalau kita punya komitmen baru untuk menjadi pribadi-pribadi Yesus yang bangkit dalam kehidupan kita. Selamat Paskah dan kasih Tuhan selalu melimpah untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah Dalem.